Bayangkan ini. Sore hari di kota Roma. Matahari mulai turun, cahaya kekuningannya menyelinap lewat debu, asap dapur, dan atap genteng. Kamu baru selesai bekerja, entah di ladang, pasar, atau rumah majikan. Sekarang waktunya ke pemandian. Bukan kemewahan pribadi, tapi kebutuhan umum. Kamu membawa yang perlu saja. Ember kecil berisi minyak, kain tipis, dan strigil. Alat besi melengkung untuk mengerok tubuh. Sandalmu berderap pelan di jalanan batu. Udara hangat. Tercampur aroma roti panggang, zaitun, dan tubuh manusia. Kamu masuk ke terme, pemandian umum yang dibiayai oleh kaisar. Di dalam, suara menggema. Bahasa Latin, Yunani, dan bahasa dari seluruh penjuru kekaisaran bercampur. Tawa, argumen, cipratan air, teriakan tukang pijat yang minta minyak. Bajumu kamu titipkan di rak kayu. Ada petugas yang menjaganya, tapi tak selalu jujur. Pencurian hal biasa. Strigil kamu selipkan di lengan. Ritual pun dimulai. Kamu masuk ke apoditerium, ruang ganti. Ramai, lembab, suaranya memantul. Lantainya licin sering membuat tergelincir. Tak ada handuk mewah, hanya kain tipis, seringkali masih basah dari pemakaian orang sebelumnya. Lalu ke tepi darium, ruangan hangat. Belum panas, kulitmu mulai berkeringat perlahan, pori-porimu terbuka. Ini tahap awal. Udara di sini beraroma batu lembab dan minyak tubuh. Kamu duduk di bangku marmer, mungkin di samping senator atau tukang daging. Di sini kelas sosial tampak kabur tapi tak sepenuhnya. Kemudian kaldarium, ruang panas, sangat panas. Udaranya berat, tertutup uap. Sebelum air menyentuh tubuhmu pun, kamu sudah basah. Ini pusat dari pemandian, baik secara fisik maupun sosial. Kamu duduk di tepi baskom, menuangkan air hangat ke tubuh. Kamu balurkan minyak zaitun, jika beruntung, yang harum. Lalu kamu mulai mengerok. Strigil menarik keluar keringat, debu, dan minyak dari kulitmu. Perlahan, berulang. Kadang menyakitkan. Kamu merasa telanjang. Bukan karena tak berpakaian, tapi karena tubuhmu ditelanjangi ritual. Di sekitarmu, para pria berdebat soal politik. Seorang mantan budak mencoba mencari perhatian patronnya. Dua pemuda bercanda di kolam dangkal. Seorang penyair melantunkan puisi pada pedagang yang tak tertarik. Pemandian adalah miniatur Roma, tapi juga penuh tekanan. Diam-diam, tak tertulis tapi terasa. Kamu harus tahu kapan bicara, kapan diam. Apakah kamu perlu menyapa, atau pura-pura tak melihat? Apakah kamu berbagi minyak, atau menyimpannya? Satu kesalahan kecil, kamu bisa dipermalukan, atau diabaikan. Kemudian kamu masuk ke lakonikum, ruang kering. Panasnya lebih menyiksa. Nafasmu pendek, tubuhmu basah kuyup. Ini semacam penyucian, tapi kamu harus tahan. Akhirnya, frigidarium. Kolam dingin, sangat dingin, sampai-sampai nafasmu tertahan. Kamu perlahan turun ke dalam air tenang. Dinding marmernya licin, kulitmu mengencang. Tapi ini bagian dari ritual. Tanpanya kamu belum bersih. Kulitmu kini terasa halus, tapi juga perih. Ototmu lelah, tapi ringan. Kamu keringkan tubuh. Jika ada kain yang kering, kenakan pakaianmu lagi. Jika masih ada, lalu mungkin kamu duduk di halaman palaestra, menonton orang lain berolahraga, melempar beban, atau gulat ringan, atau kamu langsung pulang. Tubuhmu hangat, kakimu pegal, hidungmu masih mencium bau samar minyak, asap, dan tubuh manusia. Inilah pemandian Romawi. Sebuah perjuangan harian, sebuah pertunjukan sosial, pembersihan, dan permainan status. Dan untukmu, orang asing yang belum terbiasa dengan kode, keramaian, goresan strigil, dan air yang mengejutkan, semua ini akan terasa terlalu berat. Kamu mungkin tak akan tahan sehari. Tapi bagi warga Roma, ini rutinitas. Setiap hari. Dan sekarang, kita tinggalkan suara-suara dari pemandian. Marmernya memudar. Gemanya lenyap. Mari kita ikuti jejak seorang perempuan yang mungkin tak pernah masuk ke tempat seperti ini. Kecuali karena kekuasaan. Namanya Agrippina. Seorang ibu. Seorang tokoh.
seorang pemain di medan politik yang kejam. Bayangkan dirimu, bukan sebagai rakyat jelata Roma, tapi sebagai seorang anak perempuan yang lahir dari darah kekaisaran. Dari kecil, kamu hidup di istana, tapi jangan bayangkan kemewahan. Istana Romawi bukanlah tempat yang tenang. Ia dipenuhi dengan bisikan, rencana, dan bahaya. Agrippina muda lahir pada tahun 15 Masehi dari ayah bernama Germanicus, pahlawan militer yang dicintai rakyat, dan ibu bernama Agrippina tua, cucu dari Kaisar Augustus. Sejak bayi, ia adalah simbol, lambang kesinambungan kekuasaan. Tapi cinta kekuasaan di Roma seringkali berarti hidup di tepi pisau. Saat ayahnya meninggal secara misterius di Suriah, desas-desus segera menyebar. Mungkin diracun atas perintah kaisar sendiri, Tiberius. Dan Agrippina kecil pun belajar bahwa kematian bisa datang lewat cawan anggur yang terlalu tenang. Ketika ia dewasa, ia menikah. Bukan karena cinta, tentu. Pernikahan di kalangan elite Romawi adalah transaksi politik. Suaminya, Domitius Ahenobarbus, dikenal bengis dan kasar, tapi ia punya garis darah yang tepat, dan dari pernikahan ini, lahirlah anak yang kelak menjadi kaisar, Nero. Ya, Nero, sang pembakar Roma. Tapi sebelum ia naik tahta, ada ibunya, Agrippina, dan di sanalah segalanya mulai berubah. Ketika saudaranya Caligula menjadi kaisar, Agrippina berada dekat kekuasaan. Tapi Caligula bukan pemimpin yang waras. Ia memerintahkan eksekusi, pengasingan, dan penghinaan seperti angin lewat sore hari. Agrippina pun dibuang dari istana, dikenai tuduhan terlibat konspirasi. Ia hidup dalam pengasingan, dalam sunyi, tapi ia belajar. Ia menunggu. Setelah Caligula dibunuh dan digantikan oleh Claudius paman mereka, Agrippina kembali. Dan kali ini ia tak datang sebagai penonton, ia datang sebagai pemain utama. Ia menikahi Claudius, pamannya sendiri. Hubungan yang membuat banyak orang gelisah, tapi sah secara hukum Romawi. Dan dari posisi barunya sebagai istri kaisar, ia mulai membentuk masa depan. Ia menyusun rencana agar anaknya, Nero, menjadi penerus tahta. Bayangkan istana, aula besar, patung-patung dingin, dan para senator yang setengah takut, setengah menghitung untung. Di tengah semua itu, Agrippina berjalan, tenang, tajam. Ia menyingkirkan para pesaing Nero, perlahan, hati-hati. Ia meyakinkan Claudius untuk mengangkat Nero sebagai anak angkat, mendahului anak kandungnya sendiri, Britannicus. Dan ketika Claudius mulai ragu, ia tiba-tiba jatuh sakit, meninggal. Konon, karena jamur beracun yang diberikan oleh Selir atau oleh Agrippina sendiri, tak ada yang tahu pasti. Tapi hasilnya jelas, Nero jadi kaisar, dan Agrippina jadi ibu dari kaisar. Awalnya, ia memegang kendali. Koin resmi bahkan mencetak wajahnya sejajar dengan Nero. Hal yang hampir tak pernah terjadi bagi seorang perempuan. Ia mengatur pengadilan, mempengaruhi kebijakan dan kadang, secara tak langsung, mengancam siapapun yang menantang kekuasaan anaknya. Tapi Nero tumbuh. Dan laki-laki muda dengan kuasa absolut jarang suka diatur ibunya. Ia mulai menjauh. Agrippina mencoba menariknya kembali, kadang dengan rayuan, kadang dengan intimidasi. Tapi perlahan, ia dikucilkan. Dan akhirnya Nero memutuskan, ibunya harus disingkirkan. Bukan dengan cara biasa. Ia mencoba membunuhnya lewat kapal yang bisa tenggelam secara sengaja. Agrippina selamat. Ia berenang ke daratan. Luka, tapi hidup. Bayangkan malam itu, tubuh dingin karena laut, gaun berat oleh air, napas tersengal, tapi matanya masih tajam. Nero kemudian mengirim pembunuh. Mereka datang ke villa ibunya, dan kali ini, tak ada yang selamat. Agrippina mati di tangan anaknya, tapi ia meninggalkan jejak. Ia adalah salah satu perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Romawi. Bukan karena pedang, bukan karena pidato, tapi karena naluri, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi dunia yang dibuat oleh laki-laki. Untuk laki-laki, ia bangkit, ia bertahan, ia jatuh. Tapi kisahnya tetap berbisik lewat lorong-lorong batu istana yang kini sunyi. Dan dari istana itu,
Mari kita melangkah lebih dalam. Ke ruang yang lebih gelap, lebih tersembunyi. Di bawah tanah kota Roma, ada ruangan-ruangan kecil, berkubah, penuh lukisan dan simbol yang tak kita mengerti. Mari kita turun ke sana dan mengenal satu kultus yang hampir terlupakan. Bayangkan ini, kamu berjalan melewati jalan-jalan Romawi yang sibuk, di antara bangunan batu besar dan suara kereta kuda yang berderak. Tapi tiba-tiba, seorang prajurit dengan bisik menyentuh lenganmu. Ia menunjuk ke sebuah pintu kecil di belakang pasar. Tak ada tanda, hanya sebuah batu dan tangga menurun ke dalam gelap. Langkahmu menuruni anak tangga lembab itu pelan. Suhu turun, udara berubah, dan kamu masuk ke dunia yang hanya diketahui oleh segelintir pria, dunia Mitraeum. Kultus Mitras atau Mitraisme adalah salah satu misteri terbesar dari dunia Romawi. Ia begitu tersebar dan begitu tersembunyi. Di masa jayanya, dari Britania hingga Mesopotamia, ratusan kuil Mitras tersebar. Tapi nyaris tak satu pun dokumen yang menjelaskan ajarannya. Yang kita miliki hanyalah simbol, lukisan, relief batu, dan suasana yang hanya bisa dibayangkan. Di dalam Mitraeum, ruangannya sempit dan panjang, menyerupai gua. Memang sengaja. Karena gua suci dipercaya sebagai tempat kelahiran alam semesta dalam mitologi Mitras. Di ujung ruangan, hampir selalu ada satu gambaran yang sama. Mitras, sosok muda berpakaian Persia, membunuh seekor banteng besar. Adegan ini disebut Tauroktoni. Darah banteng diyakini memberi kehidupan bagi dunia. Tapi kenapa harus dibunuh? Dan kenapa Mitras tak pernah tersenyum dalam gambar? Jawabannya, belum kita ketahui. Dan mungkin tak akan pernah. Kultus ini bersifat rahasia. Hanya laki-laki yang diizinkan masuk. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit, pegawai negeri, atau budak yang ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Anggota kultus melewati 7 tingkat inisiasi, dari Koraks, si gagak, hingga Pater, si ayah. Masing-masing tingkatan melambangkan transformasi spiritual. Upacara mereka sulit dipastikan. Tapi dari reruntuhan yang ditemukan, tampaknya melibatkan jamuan makan simbolik, mungkin pengakuan dosa, dan peragaan ulang pembunuhan banteng. Dalam suasana cahaya redup dari lampu minyak, dengan aroma dupa tipis dan lantunan nyanyian yang kini tak kita pahami, mereka berkumpul. Dalam sunyi, dalam pengabdian. Tapi kenapa mereka memilih Mitras? Akar kepercayaannya berasal dari dewa mitologi Persia, Mitra, dewa cahaya dan kebenaran. Tapi yang muncul di Roma adalah versi yang sudah bercampur. Campuran keyakinan Timur dan Romawi, dibungkus dalam bentuk yang akrab bagi para tentara. Sebuah agama yang tak hanya menjanjikan keselamatan, tapi juga persaudaraan dan struktur. Sesuatu yang bisa dirasakan di tengah ketidakpastian hidup militer. Dan di tengah dunia Romawi yang penuh dewa-dewi terbuka, Mitras memilih jalan lain, diam, rahasia. Yang paling menarik, ketika kekristenan mulai menyebar dan akhirnya menjadi agama resmi kekaisaran, banyak simbol Mitras yang secara misterius ditinggalkan. Tidak dihancurkan, tidak dibakar. Hanya ditinggal. Perlahan-lahan. Seolah para anggotanya menghilang bersama waktu. Kini, hanya gua-gua kosong dan ukiran bisu yang tersisa. Bayangkan kamu berdiri di sebuah Mitraeum yang ditemukan di bawah kota modern London. Lantainya dingin, udara lembab. Dindingnya masih memuat bekas api. Dan di ujung ruangan, mata Mitras yang terpahat tetap menatap lurus ke depan. Apa yang ia lihat? Apa yang ia tahu? Pertanyaan itu akan tetap tidur bersama batu. Dan kini, mari kita naik kembali ke permukaan. Meninggalkan ruang sunyi ini, menuju ke dunia yang sangat berbeda, namun tetap Romawi. Sebuah dunia tempat jamuan makan dihiasi anggur manis dan merak panggang. Tempat para senator menyusun hukum, dan istri-istri aristokrat menunggu dalam taman mereka. Mari kita berjalan menyusuri vila-vila para patrisian, dan melihat bagaimana hidup para elit, yang mungkin jauh lebih melelahkan daripada yang kamu bayangkan. Kamu mungkin membayangkan hidup sebagai bangsawan Romawi itu indah. Vila-vila luas, toga bersih,
anggur mengalir deras dan taman yang harum dengan bunga dari seluruh kekaisaran. Tapi, mari kita lihat lebih dekat, karena di balik kemewahan ada tekanan, tradisi melelahkan, dan aturan sosial yang nyaris tak memberi ruang bernapas. Bayangkan dirimu lahir sebagai seorang patrician, kelas tertinggi dalam masyarakat Romawi. Sejak kecil, kamu bukan hanya anak. Kamu adalah simbol keluarga, harapan politik, harta warisan, bahkan kehormatan marga. Semuanya dibebankan kepadamu. Hari-harimu sudah diatur. Pukul 5 pagi, seorang budak membangunkanmu. Kamu dibersihkan, dipakaikan toga putih panjang yang, dengan jujur, tidak nyaman. Lalu kamu harus mengikuti salutatio, ritual pagi di mana klien-klien, orang biasa yang bergantung padamu secara ekonomi atau politik, datang ke rumah untuk memberi salam, mencium tanganmu, dan meminta bantuan. Kamu memberi sedikit uang, tapi itu bukan amal. Itu investasi sosial. Semakin banyak klienmu, semakin tinggi statusmu. Dan semakin tinggi statusmu, semakin tinggi ekspektasi semua orang terhadapmu. Setelah ritual pagi, kamu mungkin berjalan ke forum Romanum. Tapi jangan bayangkan kamu bisa santai. Di sana, kamu harus berbicara dengan senator lain, menanggapi isu hukum, atau sekadar terlihat sibuk, karena tampil aktif itu bagian dari citra. Ingin duduk dan menikmati waktu sendiri? Tidak sempat. Ingin bicara bebas? Pikir ulang. Kata-kata yang salah bisa menjadi bahan gosip di jamuan makan malam. Berbicara soal makan malam. Jamuan adalah bagian besar dari hidup patrisian. Tapi sekali lagi, bukan berarti santai. Sebagai tuan rumah, kamu harus menyuguhkan makanan eksotis, burung puyuh, lidah flamingo, anggur dari Spanyol. Semuanya harus unik, karena kompetisi antar elit bukan soal kebutuhan, tapi soal kemewahan. Dan tamu-tamu itu tidak datang hanya untuk makan. Mereka mengamati dekorasi, membandingkan koleksi patungmu, menilai apakah kamu cukup membaca filsuf Yunani, dan apakah anggurmu disajikan dalam amfora dari tempat yang benar. Istrimu pun tak bisa hanya diam. Ia harus berbusana dengan kain-kain halus dari Mesir. Tahu cara bicara sopan dalam Latin tinggi, tapi tidak terlalu pintar, karena perempuan terlalu cerdas bisa menjadi masalah. Dan tentu saja, semua ini hanya bisa terjadi selama kamu tetap berada dalam perlindungan politik yang aman. Satu keputusan yang salah, satu skandal, satu surat tuduhan palsu, dan kamu bisa dibuang, diasingkan, atau lebih buruk lagi, dipaksa bunuh diri. Seperti yang terjadi pada banyak senator, dan bahkan kaisar, yang tidak sesuai harapan. Namun, di balik itu semua, ada momen sunyi. Seorang bangsawan bisa berjalan di taman pribadinya, menyentuh daun zaitun, mendengarkan suara air di kolam, bisa membaca puisi Virgil, atau menulis surat panjang yang penuh retorika pada temannya di provinsi jauh. Dalam momen-momen seperti ini, mungkin mereka bertanya pada diri sendiri, apakah kekuasaan dan status ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Bayangkan kamu duduk di sebuah villa di tepi laut Campania. Langit senja berwarna oranye lembut. Angin membawa aroma asin dari laut. Dan untuk sesaat, tak ada tamu, tak ada politik, tak ada toga yang mengganggu lehermu. Hanya kamu, suara ombak, dan waktu. Waktu untuk berpikir, atau mungkin hanya untuk diam. Dan disitulah kita kembali ke ujung perjalanan ini. Dari keramaian pemandian umum, hingga diamnya kuil rahasia. Dari intrik seorang ibu istana, hingga jamuan elit yang melelahkan, dunia Romawi ternyata tidak hanya dibangun oleh para kaisar, tetapi juga oleh orang-orang yang berkeringat, berjuang, dan sebagian besar dari mereka tidak akan pernah masuk buku sejarah. Dan kamu, malam ini, telah berjalan bersama mereka. Jadi, jika kamu masih terjaga, mungkin kamu tengah memikirkan betapa rumit dan melelahkannya hidup di Roma kuno. Tapi jika matamu sudah mulai berat, biarlah suara sejarah mengantarmu perlahan ke dalam tidur. Di sana, di antara kolom marmer dan bayangan obor, semoga kamu menemukan ketenangan. Dan esok pagi saat kamu bangun di ranjangmu yang nyaman, dengan air bersih, kamar pribadi, dan tanpa harus mengenakan toga yang gatal, mungkin kamu akan bersyukur, karena kamu tidak hidup di Roma kuno.
Selamat malam, dan sampai bertemu di perjalanan sejarah berikutnya.